Timnas Malaysia diambang sanksi FIFA. Klub MLS minat datangkan pemain Timnas Indonesia berkat Martin Paes. Mauro Zylstra pertanyakan keputusan Patrick Kluivert naturalisasi Jairo de Duol. Pemain andalan Timnas U20 yang belum gabung TC. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mauro Zylstra pertanyakan keputusan Patrick Kluivert naturalisasi Jairo de Duol. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert membocorkan satu nama untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat, yaitu gelandang Belanda Jairo de Duol. Hal itu pun menimbulkan tanya bagaimana kelanjutan naturalisasi Mauro Zylstra yang mana sebelumnya dijadwalkan bakal bergabung ke Garuda pada awal 2025. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia kehilangan sentuhan tajam kala dilatih Sintayong. Atas dasar itulah, Mauro Zylstra sempat optimis bahwa dirinya tidak lama lagi akan bergabung dengan skuad Merah Putih bersama pemain keturunan lainnya. Kendati demikian, semuanya berubah ketika Timnas Indonesia menunjuk Patrick Kluivert menggantikan kiprah Sintayong yang sudah berjalan selama 5 tahun. Juru taktik asal Belanda itu pun lebih memprioritaskan naturalisasi dari Jairo de Duol yang notabene berposisi sebagai penyerang. Namun, Mauro Zylstra memberikan reaksi berkelas meski proses naturalisasinya mungkin akan sedikit terhambat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Menurut sang pemain, semua dokumen perpindahan kewarganegaraan telah diproses oleh PSSI sehingga peluangnya main untuk Timnas Indonesia masih cukup terbuka. Sementara itu, Yusa Nugraha yang sempat mewawancarai Mauro Zylstra mengkonfirmasi jika proses naturalisasi dari sang pemain masih berjalan positif. Yusa Nugraha pun menjelaskan bahwa dia mendapat clue dari ex-ko PSSI Arya Sinulinga kalau dokumen naturalisasi Mauro Zylstra sedang diproses oleh PSSI. Pemain andalan Timnas U20 yang belum gabung TC. Pertama, Tony Firmansyah. Tony Firmansyah menjadi andalan Persebaya Surabaya di bawah asuhan pelatih Paul Muster meski sebatas pemain cadangan. Meski begitu, kualitas Tony Firmansyah tidak diragukan lagi. Ia bahkan jadi rebutan Timnas U20 dan klubnya saat berlaga di Piala AFF U19 2024 lalu. Sosoknya pun diprediksi bakal bergabung dengan pemusat latihan juga saat Timnas Indonesia U20 berada di Jawa Timur. Kedua, Mufli Hidayat. Fernando Tavares masih menahan pemain ini sebagai andalan PSM Makassar di Liga 1, namun tetap akan melepasnya. Menurut informasi yang beredar, Mufli Hidayat baru akan dilepas PSM Makassar saat Timnas Indonesia U20 pindah ke Jawa Timur. Perpindahan itu dilakukan pada awal pekan depan guna melanjutkan pemusatan latihan yang dimulai di Jakarta. Ketiga, Welper Jardim. Keberadaan Welper Jardim di Brasil menjadi kendala baginya untuk segera bergabung ke pemusatan latihan karena memang masih membela Sao Paulo. Namun ia dikabarkan bakal bergabung ke Timnas Indonesia U20 untuk mengikuti Challenge Series 2025 di Sidoarjo. Untuk itu menarik dinantikan sampai mana performa Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri berlaga di Piala Asia U20 2025. Klub MLS minat datangkan pemain Timnas Indonesia berkat Martin Paes. Sejak Martin Paes bermain untuk Timnas Indonesia, FC Dallas ikut ketiban untung lantaran panen engagement di media sosial. Nyatanya, dari 1 Agustus sampai 21 November 2024, FC Dallas ada di peringkat ke-23 untuk interaksi tertinggi di postingan media sosial. Dalam daftar ini diisi oleh klub-klub ternama Eropa seperti Real Madrid, Barcelona hingga Manchester United. Untuk klub MLS sendiri, hanya 2 tim yang masuk ke dalam daftar itu. Selain FC Dallas, ada Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi hingga Luis Suarez. Melihat kesuksesan FC Dallas itu, beberapa klub pun dikabarkan sedang mengincar pemain Timnas Indonesia seperti Kevin Dix.
Dikabarkan jika berhasil mendapatkan Dix yang kontraknya bakal habis di FC Copenhagen, bakal membuat kompetisi Amerika itu semakin menarik karena bisa menjangkau pasar Asia. Beberapa klub MLS Amerika Serikat sudah menunjukkan ketertarikannya pada bek yang berpaspor Indonesia Kevin Dix. Latar belakangnya, pemain timnas Indonesia membuatnya akan menarik bagi kompetisi Amerika, di mana menjangkau pasar Asia memainkan peran strategis yang penting. Tulis media Belanda Football Premier. Bukan tanpa alasan, supporter Garuda yang terkenal militan memang membuat Indonesia dijuluki sebagai negara gila bola. Dimanapun pemain timnas Indonesia berkarir pasti akan membuat klub tersebut mendapatkan sorotan lebih. Timnas Malaysia diambang sanksi FIFA. Kabar buruk kembali menghampiri sepak bola Malaysia yang diambang sanksi FIFA karena masalah internal yang terjadi jelang pemilihan presiden dan anggota eksekutif Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, tepatnya pada 7 Februari mendatang. Sebagai informasi, masalah muncul karena adanya ketidakpuasan di antara afiliasi FAM, yakni terkait dugaan inkonsistensi dalam proses pemilu. Di Malaysia terdapat 4 afiliasi FAM yakni Asosiasi Sepak Bola Negeri 9, Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, dan entitas terkait. Mereka ini memiliki hak berpartisipasi dalam Kongres Pemilihan FAM, mengusulkan atau mencalonkan kandidat petinggi FAM, maupun memberikan suara dalam Kongres Pemilihan FAM. Saat ini Asosiasi Sepak Bola Negeri 9 dan Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia mengaku belum menerima formulir nominasi kedua, sedangkan Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur sudah mendapatkannya. Menurut pengacara olahraga asal Malaysia Zalfri Aminur Rashid, FAM berpotensi dibekukan FIFA jika masalah tidak segera diselesaikan. Jika FAM dibekukan FIFA, maka timnas Malaysia tentu akan menjadi korbannya. Skuad Harimau Malaya yang bersiap tampil di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara transparan dan adil, ini dapat merusak kepercayaan terhadap FAM dan dapat memunculkan intervensi FIFA. FAM mesti bertindak cepat mengembalikan kepercayaan di antara afiliasinya. Bukan hanya untuk menghindari sanksi FIFA, tapi juga menjaga integritas sepak bola Malaysia, ujar Zafri. Menariknya di saat Malaysia menghadapi masalah di atas, PSSI dan Timnas Indonesia tengah disibukkan, yakni dengan misi lolos ke Piala Dunia. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, skuad Garuda masih dalam trek tepat untuk lolos dan tampil di pesta sepak bola tertinggi di dunia tersebut.